Syekh Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Semoga Allah meridhai majelis kita ini dengan segala kekurangannya, menjadi majelis yang istiqamah, majelis yang benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, membawa maslahah untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kitab Al-Adhkar kita, pembahasan pagi hari ini masih tentang doa iftitah atau doa istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wasyarru laisa ilaika. Adapun sabda Nabi dalam doa iftitah yang pertama yang sangat panjang itu ada kalimat wasyarru laisa ilaika, yang artinya keburukan itu bukan kepadamu ya Rabb. Keburukan bukan untukmu, keburukan bukan darimu. Maka maksud dari kalimat tersebut fa'lam anna madhhab ahlil haq minal muhaddisin. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sungguh madhabnya ahlul haq dari ulama-ulama ahli hadis. Ahlul haq itu artinya muhakkikin, ulama yang setiap menyampaikan sesuatu selalu disertai dengan dalil, sehingga tak perlu diragukan lagi.
apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut. Muhaddisin, muhakkikin ini bisa dari ulama ahli hadis, wal fuqaha bisa dari ulama ahli fikih, wal mutakallimin bisa ulama dari ahli tauhid, ya, ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, minas sahabati wa tabi'in, dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in dan dari generasi ulama-ulama sesudah mereka, memahami kalimat wasyarru laisa ilaika, duhai Allah, sungguh keburukan ini bukan untukmu, bukan kepadamu, bukan darimu. Anna jami'al kainat khairaha wa syarraha naf'aha wa dhurraha kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala wa biiradatihi wa taqdirihi. Bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, entah itu kebaikannya atau keburukannya, entah itu sesuatu yang membawa manfaat atau sesuatu yang membawa madharat atau bahaya, semuanya terjadi atas kehendak dan kuasanya Allah. Kebaikan keburukan hakikatnya itu semua terjadi atas kehendak dan keinginannya Allah, kekuasaannya Allah. Tidak akan terjadi kebaikan keburukan di alam semesta ini kecuali terjadi atas kehendaknya. Idza sabata hadza, sebab dalil banyak dalam Al-Qur'an yang menyatakan hal itu. Ma asabaka min musibah ma asabaka min hasanah fa minallah. Ini dalil ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin, kebaikan, kalau keburukan yang menimpamu, fa min nafsik, itu dari dirimu. Ini secara adab, secara etika. Dan itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidahnya kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah memahami takdir baik berupa kebaikan maupun keburukan, ada yang pemahamannya semua dari Allah. Meskipun kita nyuri tiap hari, kita ngerampok, kita mabuk, ya semua dari Allah. Ini kelompok atau paham Jabariyah yang punya keyakinan takdir yang dialami oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia, entah kebaikan, ibadah, taat maupun keburukan, maksiat, itu semua Allah. Sehingga mereka itu kalau semisal habis membunuh orang, ditangkap polisi, diinterogasi, ya nggak ada sedih, nggak ada takut, nggak ada nyesel. Jawabannya enteng. Nah, ini semua kan sudah Allah kehendaki. Saya hari ini membunuh si fulan itu atas kehendak Allah. Ini ekstrim. Paham namanya Jabari. Kalau sebaliknya, Allah hanya menciptakan, setelah itu Allah tidak ikut-ikut apa yang dilakukan manusia, yang terjadi, dan itu menjadi nasibnya manusia, baik atau buruk, itu urusan dia, Allah nggak ikut-ikut. Ini namanya paham Qadariyah. Keluar dari Islam, sebagian ulama di tauhid menghukumi, minimal sesat dan menyesatkan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, hakikatnya kebaikan, keburukan, apapun yang terjadi di alam semesta, hakikatnya memang terjadi atas kehendak Allah. Tapi secara etika
yang baik yang dari Allah, yang buruk itu adalah dari diri kita. Itu cara memahami masalah takdir antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Ya. Kemudian kalau memang ulama sepakat bahwa keburukan, kebaikan itu terjadi atas kehendak Allah, mengapa di doa iftitah yang Rasulullah ajarkan itu ada kalimat wasyarru laisa ilaika? Kalau keburukan ini bukan kepadamu ya Rabb, keburukan bukan darimu, keburukan bukan untukmu. Fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka hadis tersebut perlu ditakwil, jangan diartikan apa adanya. Jadi yang perlu pentakwilan, perlu penafsiran itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran. Yang ayat Al-Quran itu ada yang namanya ayat muhakkamat, nggak perlu ditakwil, semua paham karena tidak ada peluang multitafsir. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dia Allah Maha Esa satu, nggak perlu ditakwil. Tapi kalau ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Maha Rahman duduk bersila di atas aras, itu perlu ditakwil. Karena kalau tidak ditakwil diartikan apa adanya, bertentangan dengan dalil atau ayat-ayat yang lain. Yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini namanya ayat mutasyabbihat, ayat yang multitafsir, harus ditakwil dengan kalimat yang memiliki makna yang layak bagi Allah. Jangan diartikan apa adanya, tangannya Allah. Ini orang yang baca ayat tersebut artinya pun hanya dari terjemahannya, bisa-bisa nanti mengimajinasikan Allah seperti makhluk, bahwa Allah itu punya tangan dan seterusnya. Nah, dalam hadis pun juga demikian. Contoh hadis ini, kalau tidak ditakwil, maka kita akan mengatakan keburukan itu tidak dari Allah. Padahal jelas kebaikan, keburukan yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendaknya Allah. Ditakwil itu artinya sama dengan tafsir. Nabi ketika Ibnu Abbas masih remaja didoakan khusus oleh Nabi dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ada kelompok umat Islam yang tidak menggunakan takwil. Mereka mengharamkan mentakwil ayat-ayat Al-Quran, juga mentakwil hadis-hadis Nabi. Kata mereka nggak ada takwil-takwilan, itu nggak ada. Maka cukup untuk menjawab pemahaman mereka bahwa takwil itu nggak ada dengan doanya Rasulullah untuk sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdoa jelas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkan Ibnu Abbas tentang agamamu, fakihkan dia, wa'allimhu ta'wil, jelas kalimatnya, dan ajarkan kepadanya takwil, ilmu mentakwil, menafsiri Al-Quran. Dan dijawab oleh Allah. Ibnu Abbas ulama generasi sahabat, terkhusus masalah menafsiri Al-Quran, banyak mufassir yang hidup sezamannya dan sesudahnya itu merujuk kepada tafsirannya Ibnu Abbas.
Jadi kalau tidak ada takwil-takwilan, takwil menakwili Al-Quran itu bid'ah, bertentangan dengan Nabi jelas kok mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar Allah kasih ilmu takwil. Paham ya? Nah, jadi hadis ini kalau nggak ditakwil akan bertentangan dengan banyak dalil. Fadzakara ulama fihi ajwibah. Nah, untuk menjawab permasalahan ini ada beberapa pendapat di antara ulama. Ahaduha, yang pertama, wa huwa asyarwa, dan ini adalah qaul yang masyhur. Qalahun Nadru bin Sumail wal la'immatu ba'dah. Difatwakan oleh Imam Nadhr bin Sumail dan juga ulama-ulama sesudahnya. Maknahu, makna lafal wasyarru laisa ilaika, keburukan itu tidak kepadamu, maknanya adalah wasyarru la yataqarrabu bihi ilaika, keburukan tidak bisa dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu. Itu makna yang pertama. Jadi kita nggak boleh dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, berwasilahnya dengan keburukan kita, nggak boleh. Ya Allah, dengan mabukku tadi malam tolong ijabah doaku. Nah, itu nggak boleh. Itu arti wasyarru laisa ilaika, keburukan bukan padamu. Artinya kita tidak boleh mendekatkan diri kita kepada Allah berwasilah dengan keburukan kita. Kalau dengan kebaikan diperintahkan, dengan asmaul husna diperintahkan, dengan orang-orang yang punya kedudukan luhur dan mulia di sisi Allah, para ulama, para sholihin, para aulia illah, para nabi dan rasul diperintahkan. Tapi kalau dengan keburukan itu dilarang. Ini arti yang pertama. Wathani, pendapat yang kedua, la yas'adu ilaik innama yas'adul kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang buruk ini tidak akan bisa naik kepadamu, artinya tidak akan kau terima. Innama yas'adul kalimut thayyib, sesungguhnya yang bisa engkau terima, yang bisa naik kepadamu adalah kalimat-kalimat yang bagus, yang baik. Itu arti wasyarru laisa ilaik. Wastalis, yang ketiga, la yudhafu ilaika adaban, arti keburukan bukan padamu. Pendapat yang ketiga menjelaskan keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah, sebab orang yang menyandarkan keburukan kepada Allah ini dianggap tak punya adab, tak punya etika. Maka enggak boleh kita meminta kepada Allah dengan doa ya khaliqas syarr, enggak boleh. Duhai Allah, zat yang menciptakan keburukan, meskipun hakikatnya kebaikan keburukan memang yang menciptakan Allah, terjadi atas kehendak Allah. Enggak boleh, sebab seperti itu enggak punya adab. Adabnya ya tadi, man kana min hasanatin faminallah wa man kana min sayyiatin famin nafsik. Kalau ada kebaikan kamu dikasih sehat, itu dari Allah. Kamu dikasih lapang rezeki dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, kamu semisal mencuri, maling, jangan, ini kan takdirnya Allah, jangan. Tapi itu karena dari dirimu, kamu nggak mampu memerangi nafsu yang mengajakmu melakukan keburukan itu. Jadi nggak boleh. Wa in kana khaliqa, meskipun yang menciptakan keburukan itu adalah Allah. Contoh lagi, anjing, mayoritas ulama menghukumi najis mughalladzah kecuali mazhab Maliki.
Babi sepakat ulama menghukumi najis mughalladzah, 4 mazhab. Babi dan anjing siapa yang menciptakan? Halo? Ngantuk ini ya? Saya ngantuk berat ini. Di malam Basul Masail. Tidur baru setengah jam ini. Yang menciptakan babi dan anjing siapa? Allah. Tapi kita nggak boleh berdoa ya khaliqal kalb, ya khaliqal khinzir. Duhai Allah yang menciptakan anjing, yang menciptakan babi, itu nggak boleh. Meskipun yang menciptakan keduanya Allah. Karena doa seperti itu nggak punya adab. Keburukan berupa anjing babi yudhafu ilallah, disandarkan pada Allah. Wa in kana khaliqa. Ini penjelasan ulama yang ketiga, arti wasyarru laisa ilaika. Keburukan ini bukan kepadamu. Warabi, yang keempat, laisa syarran bin nisbati ila hikmatika fa innaka la tahluku syai'an abatha. Keburukan yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, karena sungguh Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, ma khalaqta hadza, Engkau tidak menciptakan sesuatu ini, Engkau ciptakan sia-sia, itu tidak, pasti ada hikmahnya. Nah, yang sering dicontohkan guru-guru kita, orang nggak sholat itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Halo? Orang nggak sholat itu baik apa buruk? Buruk. Meskipun demikian Allah ciptakan orang nggak sholat itu ada hikmahnya. Andai orang itu semuanya sholat di masjid semua pas Jumatan, kemudian nggak ada satupun yang tidak sholat, bersamaan dengan itu terjadi kecelakaan di jalan, siapa yang nolong orang yang kecelakaan di jalan itu? Tapi karena masih ada orang yang nggak mau sholat, di saat yang lain sholat, di nongkrong di jalan, nah dia nolong di sana. Jadi meskipun keburukan tetap ada hikmahnya. Itu arti Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak Engkau ciptakan alam semesta ini dengan segala pernak-perniknya, kebaikan keburukan, Engkau ciptakan sia-sia, pasti semua ada hikmahnya. Cuma kita karena keawaman kita yang terkadang belum mampu mengambil hikmah tersebut. Yang paham para ulama, yang paham para ulama. Wallahu a'lam. Faslun, hadza ma warada minal adhkar fi du'a'i tawajjuh. Bab berikutnya tentang zikir-zikir fi du'a'i tawajjuh, yang dianjurkan, yang disunnahkan dibaca saat doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu dalam doa iftitah ada kalimat inni wajjahtu wajhiya, inni sungguh aku, wajjahtu benar-benar telah menghadapkan, wajhiya tubuhku, lilladzi fataras samawati wal ard, pada Tuhan dat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya doa tawajjuh. Apakah doa tawajjuh redaksinya hanya itu saja? Tidak. Ada doa-doa lain yang kita boleh saat iftitah sampai pada tawajjuh
membaca doa atau zikir-zikir yang lain tersebut. Fayustahabbul jam'u bainaha kullaha liman shalla munfaridan walil imam idza adzina lahul ma'mun. Disunnahkan bagi orang yang sedang sholat sendiri, jika memang hafal seluruh redaksi doa iftitah, disunnahkan dibaca semua kalau sholat sendiri. Kalau menjadi makmum disunnahkan juga, dengan catatan dapat izin dari makmum. Kalau nggak dapat izin lalu kita baca semua doa iftitah dengan berbagai macam redaksi, akhirnya sebagian besar makmum itu nggak ridho, tergolong orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, yakni orang sholat mengimami orang lain, yang diimami atau makmumnya hatinya nggak ridho. Ya, makanya imam itu harus bijak. Jangan mentang-mentang hafal Quran sementara itu tidak di kota suci, di Al-Munawwarah, Anggrek Sari. Itu setelah Fatihah yang dibaca, setelah Fatihah selalu yang dibaca itu ayat-ayat panjang sampai 2 halaman sampai 3 halaman. Bagus iya, tapi kurang pada tempatnya. Ya, harus bijak. Nabi itu ketika ngimami nggak pernah ada yang komplain, nggak pernah. Jadi yang tua juga merasa nyaman, nggak terlalu cepat. Yang muda juga merasa nyaman, nggak terlalu lama. Ada komplain itu sepeninggal Rasulullah. Karena sahabat itu ya ada saja. Bahkan saat Nabi masih hidup, sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikomplain banyak orang gara-gara pernah ngimami yang dibaca surah Al-Baqarah. Datang pada Rasulullah ngomplain sahabat Mu'adz bin Jabal yang ngimami yang dibaca apa? Surah Al-Baqarah. Bagus gak surah Al-Baqarah? Bagus. Quran itu dibaca semakin banyak ayat semakin besar pahalanya, tapi karena tidak pada tempatnya ya nggak bagus. Apakah saat para sahabat datang kepada Rasul lalu mengomplainkan Mu'adz bin Jabal yang dimarahi sahabat yang komplain? Tidak. Yang ditegur malah imamnya. Mu'adz, kamu itu harus tahu yang bermakmum padamu ada yang masih muda, ada yang sudah tua, jangan terlalu lama. Jadi riwayat yang ada itu Rasulullah negur orang yang sholatnya terlalu lama. Gak ada satu riwayat pun Rasul negur orang yang sholatnya cepat. Tentunya dalam pengertian cepat tidak meninggalkan rukun. Nah, kalau cepat sampai nggak tumakninah, ya itulah pencuri yang terburuk. Siapa mereka? Kata Nabi, pencuri yang terburuk adalah pencuri sholatnya. Siapa pencuri sholatnya? Orang yang sholat buru-buru sampai meninggalkan tumakninah dalam rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah. Nggak ada tumakninah, itu pencuri sholat. Nah, tapi kalau masih ada tumakninah, nggak ada riwayat Rasul komplain mereka. Yang ada beberapa riwayat Rasul menegur sahabat yang sholatnya terlalu lama, terlebih ketika menjadi imam. Jadi harus bijak. Fa amma idza lam ya'dzanu lahu fala yutawwilu alaihim. Imam perhatikan, ande ingin baca semua redaksi doa iftitah harus benar-benar dapat izinnya makmum. Kalau enggak dapat izin enggak boleh, tidak boleh baca doa iftitah terlalu panjang. Falyaktasiru ala ba'di dzalik, cukup membaca
doa iftitah sebagian riwayat saja. Semisal kalau kita yang kita kenal selama ini ya dua itu saja, kabiro walhamdulillahi katsiro dan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Silakan. Kalau Anda menggabungkan dua itu untuk orang yang sholat sendiri nggak masalah. Atau yang riwayat Sayyidah Aisyah yang lebih pendek, subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, itu silakan. Ya, jangan lalu dibaca semua sehingga makmum nggak ridho pada kita. Wa hasuna iktisaru ala wajjahtu wajhiya. Kalau mau ringkas yang terbaik pilih redaksi doa iftitah inni wajjahtu wajhiya sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita kepada kita, ila qaulihi minal muslimin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu yang terbaik. Anda ingin memilih salah satu dari redaksi doa iftitah, pilihlah yang itu. Saran anjuran Imam An-Nawawi. Wa kadzalikal munfarid alladzi yusiru tahfif. Begitu juga untuk orang yang sholat sendiri, jika memang memilih sholatnya cepat, pilihlah redaksi doa iftitah yang itu. Karena ini Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i, ya tentunya memilih redaksi doa iftitah yang diajarkan oleh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa'lam anna hadhil adhkar. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya. Berapa menit lagi? Buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Tiga menit. Ada tanya? Enggak ada, kita tutup dengan doa. Ada namanya? Bu. Ada? Insyaallah paham ya? Jangan-jangan enggak ada yang paham itu. Yang kasih paham Allah ya. Kita wajibnya ngaji. Pengennya ya ngaji ya paham. Andai ngaji nggak paham, itu kita nggak berdosa. Tapi kalau sampai nggak ngaji karena takut nggak paham, itu yang berdosa. Ngomong ngaji nggak paham, nggak urus itu, ya. Ya kan kadang sering kan, kenapa nggak mau majelis? Ya kan? Takut nggak bisa ngamalkan, kan sering itu. Kayaknya kan bener. Ilmu itu kan harus diamalkan. Saya nggak berani ke majelis lagi karena saya takut belum bisa ngamalkan. Itu dosanya dua. Dosa ninggal ngaji yang itu wajib, dan dosa ngamalkan ilmu. Tapi kalau kita ngaji meskipun belum mampu mengamalkan ilmu yang kita pahami, kita kaji, dosanya hanya satu. Apa? Tidak mengamalkan ilmu yang kita pahami. Tapi gugur dosa satu, yakni ngaji. Paham ya? Nah, itu propaganda sebagian orang yang menyebabkan kalau terpengaruh malas ngaji. Iya ya, ancamannya orang yang nggak ngamalkan ilmu seperti itu loh. Iya, tapi kamu nggak mau ngaji itu juga ancamannya luar biasa. Paham ya? Ngaji wajib, ngamalkan ilmu wajib. Kalau nggak mau ngaji alasannya nggak bisa ngamalkan ilmu, takut ancamannya, dosanya dua. Paham? Tapi kalau kita mau ngaji belum mampu ngamalkan ilmu yang
kita pahami dosanya hanya satu. Tapi insya Allah yang ahli ngaji lambat laun step by step ini akan berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan amin Allahumma. Karena nggak ada yang nanya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wasi' alaina rizqana adif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ij'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mana salim? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sallallahu alaihi